Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Nurdiana Simbolon. Minggu kemarin kita masih mengenai garis singgung. Sekarang kita masuk ke fungsi naik dan fungsi turun pada turunan trigonometri. Perhatikan grafik di bawah. Di situ ada fungsi naik. Di sini berarti fungsi naik ini. Ini berarti fungsi naik ya. Naik. Tiba pas garis lurus di sini, ini yang garis lurus. Garis lurus ini berarti di situ dia puncaknya atau titik stasionernya. Stasioner. Titik stasioner ini berarti dia tidak naik, tidak turun. Berarti setelah titik stasioner ini dia turun. Di titik ini dia turun. Titik ini mulai turun sampai ke bawah sini. Tiba di garis, kembali lagi di titik stasioner, mulai lagi dia naik ke atas. Berarti fungsi naik. Yang ini tadi fungsi turun. Turun ya. Sedangkan yang ini adalah fungsi naik. Naik. Seperti itu. Dikatakan dengan fungsi turun. Fungsi naik berarti ketika dia naik, seperti itu ya. Pada subbab sebelumnya dijelaskan bahwa gradien suatu garis singgung merupakan nilai turunan fungsi di titik singgung, sehingga kita dapat membuat bagan berikut. Ya, yang minggu kemarin kita masuk ke garis singgung, berarti kita cari gradiennya. Gradiennya itu dari turunan dari fungsi. Perhatikan gambar di sini 0 hingga V. Pada turunan pertama fx lebih dari 0 tanda positif, berarti itu adalah fungsi naik. Sedangkan turunan pertama fx kurang dari 0 tanda negatif, berarti itu adalah fungsi turun. Untuk x kurang dari v/2, turunan dari fx lebih dari 0, fungsi f dikatakan naik. Sedang untuk x lebih dari v/2, turunan dari fx kurang dari 0 dan fungsi f dikatakan turun. Sedangkan untuk x sama dengan v/2, turunan dari fx sama dengan 0 dan fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun, serta dapat dikatakan bahwa f mempunyai nilai stasioner f v/2 sama dengan 1. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Fungsi f dikatakan naik jika turunan fx lebih dari 0. Sedangkan b, fungsi f dikatakan turun jika fx kurang dari 0. Contoh, tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x dengan x lebih dari 0 kurang dari 2v. A naik, B turun. Oke. Berarti kita jawab fx sama dengan sin x tambah cos x. Turunan dari fx berarti turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Berarti turunan dari sin x tambah cos x adalah cos x kurang sin x. Karena tadi di situ batasannya adalah 0 hingga 2V, berarti kita mulai dari yang V/6 ya. V/6 itu berarti sama dengan 30. Berarti kalau untuk 0 tadi bisa juga kita cari dengan 0. Cos x kurang sin x, berarti jika x-nya 0, cos-nya 0 berarti 1. 1 dikurang 0 berarti 1, masih fungsi positif, berarti fungsi naik. Kalau V/6 berarti V/6 dikurang sin V/6. V/6 kan sama dengan 30. Berarti cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 30 sama dengan setengah. Berarti positif. Positif berarti fungsi naik. Sedangkan x V/4, cos V/4 kurang sin V/4. V/4 sama dengan 45. Berarti cos 45 setengah akar 2
Sin 45 juga setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, 0. 0 berarti di situ dia tidak naik, tidak turun. Ini tidak naik, tidak turun ya. Yang ini berarti tidak naik, tidak turun. Tidak turun ya. Ini tidak turun. Turun seperti itu. Yang ini tadi yang cos V/4. Sedangkan X sama dengan V/3, berarti cos V/3 dikurang sin V/3. Cos V/3 berarti cos 60. Cos 60 setengah dikurang setengah akar 3. Sin 60 kan setengah akar 3. Berarti nilainya negatif. Berarti mulai turun. Karena tadi di titik stasioner kan berarti sama dengan 0. Berarti dia mulai turun. Ke bawah dia turun. Berarti yang V/2 dia masih turun juga. Yang 2V/3 dia masih turun juga. 3V/4 juga masih turun. 5V/6 juga masih turun karena dia bernilai negatif di situ. Yang cos V juga dia masih turun, masih negatif. Belum naik, dia -1 ya. Yang cos 7V/6 sin 7V berarti dia masih turun di 5/4V. Dia di situ titik stasionernya, berarti dia itu sama dengan 0. Mulai naik berarti. Untuk X sama dengan 4V/3. 4V/3. 4V/3 kan berarti di situ hasilnya 240. Untuk cos 240. Di situ dia positif, mulai naik lagi. Berarti sampai ke atas, sampai dia 2V, dia 0. Dia di situ fungsi naik, positif. Fungsinya positif. Naik. Berdasarkan hasil di atas, maka fungsi fx adalah naik pada interval x lebih dari 0 kurang dari V/4 atau x lebih dari 5/4V kurang dari 2V. Jadi turun pada interval x lebih dari V/4 kurang dari 5V/4 karena pada saat ini di sini dia titik stasioner. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.